Jangan aja ya. Thank you teman-teman. Thank you. Ini kan. Oke, Terima kasih sudah menonton. Hari ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Desire. Jadi mungkin supaya teman-teman belakang juga bisa kedengaran, yang agak tenang sedikit, mungkin Bu bisa sampaikan apa saja yang Ibu ingin sampaikan, baik jawaban ataupun tanggapan atas press conference yang kemana sudah dilaksanakan oleh Pak Hotma. Terang Bu. Ibu mau suaranya Dibuka aja Bu dikit. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan melakukan jawab dan bantahan menuju kepada tuduhan-tuduhan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH beserta kuasa hukum yang telah tersebar dimuat dalam media sosial serta media cetak nasional, baik elektronik dan cetak. Dengan ini saya, Nyonya Desire Desitumpul alias Desire Tarigan, memberikan hak jawab dan bantahan sebagai berikut. Bahwa hari ini, Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi ibu telah membuat dua laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, lapornya saya sendiri, Nyonya Desire Sitompul, pelapor Dr. Hotma Sitompul SHMH dan Warakarta Sukong SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya, Nyonya Desire Sitompul, selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Warakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHMH yang isinya diduga menyatakan fatwa fitnah dan pencemaran nama baik, yakni menyatakan saya, Nyonya Desire Sitompul, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi kedua, lapor Nyonya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP, itu pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79 sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH diduga telah menyerobot lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMH diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, tanpa seizin ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Selain itu kuasa hukum terlapor yakni Warakarta telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu saya, Nyonya Mulyana
saya merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya, Nyonya Mulyana Farigan, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait tuduhan adanya aset-aset Yuk, bang. terkait tuduhan aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura bahwa perlu saya sampaikan yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri lebih dari cukup. Selain itu saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri, bahwa atas rezeki yang cukup tersebut saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan belikan atas nama anak-anak saya dan untuk pembayaran uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank BSI, sekarang FG dan Bank UOB, HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijaminkan di bank karena masih belum lunas. Semua perjanjian untuk pembelian tanah atas hak anak saya, karena uangnya juga itu semuanya dari orang tua saya. Seorang pengacara seperti Hotma Sitompul bisa berkata seperti itu, saya juga nggak ngerti. Berarti dia mau pembayaran cicilan tersebut bersumber dari penyewaan atas aset-aset tersebut. Jadi semua aset-aset tersebut disewakan dari awal dan cicilannya dibayarkan dari uang sewa yang sampai sekarang juga belum lunas. Masih banyak hutang yang di situ. Mengenai ruko yang dibilang rumah mimpi toko dibeli dalam masa perkawinan, itu tidak benar, adalah bukan milik saya. Itu miliknya Bams waktu Bams baru nyanyi. Dia punya uang, dia belikan ruko itu. Jadi sekarang saya pinjam rukonya Bams itu untuk usaha saya, karena saya nggak boleh usaha di rumah. Sesungguhnya malang nasib saya yang katanya merupakan isi seorang pengajar top di Indonesia untuk membeli satu apartemen saja harus berutang di bank. Dan Dr. Hotma Sitompul tidak mengeluarkan uang untuk itu. Terkait tuduhan pembongkaran dan mengambil barang-barang di rumah Pangeran Antasari 79 yang ditinggali bersama selama 22 tahun. Satu, bahwa seluruh pembongkaran dilakukan atas izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Mungkin teman-teman udah pernah dengar saya waktu itu bilang, saya nggak mau lihat muka kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu, sekarang juga kamu angkat, kamu nggak punya hak. Jadi nggak ada saya ambil itu tanpa, dan yang saya ambil itu juga barang-barang saya, alat-alat masak saya, barang-barang jualan saya. Hal ini sebagaimana salah satu anak saya juga pernah dipanggil oleh Dr. Hotma Sitompul pada tanggal 12 Februari 2021, di mana Dr. Hotma Sitompul MHum meminta untuk mengangkat barang-barang milik saya. Foto yang ditujukan oleh Dr. Hotma Sitompul MHum adalah foto dapur yang digunakan untuk operasional usaha saya, yaitu Mami Toko, sehingga sangat wajar untuk saya mengangkut atau mengambil barang-barang dapur tersebut setelah beliau mengatakan kepada anak saya boleh angkat. Sebelumnya kan dibilang tidak boleh masuk. Bukti nyata lainnya, saya tidak mungkin mengambil barang tanpa izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul SHMHum adalah sebagaimana tanggal 25 Maret 21, 26 Maret 21 ketika saya berusaha masuk dan kembali ke rumah yang telah ditempati bersama 22 tahun namun tidak diperbolehkan masuk, sehingga tidak mungkin pembongkaran atau pengambilan barang tersebut tanpa izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Terkait pergi ke Bali tanpa izin dari Dr. Hotma Sitompul,
Perlu saya tegaskan bahwa kepergian saya ke Bali adalah setelah saya diusir dari rumah yang telah ditempati bersama setelah kurang lebih 22 tahun perkawinan. Saya pergi bersama dengan anak saya Bams dan beberapa orang lainnya. Kepergian saya tersebut adalah untuk menenangkan diri setelah diusir dari rumah. Selama perkawinan, saya adalah seorang istri yang sangat taat pada suami. Saya bahkan tidak pernah tinggal di rumah ibu saya selama masa perkawinan dengan Dr. Hotma Sitompul. Oleh karenanya, untuk apa saya minta izin kepada orang yang telah menyakiti perasaan saya dan dengan cara mengusir saya, padahal saya sudah menjaga dan merawat dia tersebut dengan kurang lebih 22 tahun dengan baik. Dan sejak diusir pun saya tidak ada dihubungi oleh Dr. Hotma Sitompul SHMHum, baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun telepon mengenai kepergian saya ke Bali. Terkait dengan tuduhan perselingkuhan, bahwa perlu dicatat, yakni tuduhan tentang perselingkuhan tidak pernah ada kata satupun diucapkan atau dituduhkan oleh Dr. Hotma Sitompul SH selama masa perkawinan. Bahkan pada saat diusir pun tidak pernah dinyatakan bahwa saya pernah berselingkuh. Bahwa tuduhan tersebut baru munculan setelah pemberitaan ini menjadi heboh secara nasional dan karena saya menunjuk pengacara hebat Hotman Paris Tapea, di mana Dr. Hotma Sitompul SH melibatkan banyak pengacara untuk melawan istrinya sendiri yang sudah dinikahinya selama 22 tahun. Apakah Dr. Hotma Sitompul SHM sangat khawatir terhadap curhatan dari saya sehingga melibatkan 3 kelompok pengacara untuk melawan istrinya, terutama di media massa. Tim pengacara Muarkarta, tim pengacara Patahit Sibombing, tim pengacara Dion Kompor, dan kemudian menyatakan tuduhan fiktif yang seolah-olah saya berselingkuh dengan pria lain. Tuduhan fiktif dinyatakan Dr. Hotma Sitompul SHMHum terpojok dan mencoba menolong dirinya adalah setelah dihujat di mana-mana sehingga sengaja dibuat berita fitnah untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Lagi pula, apakah masuk akal? Saya sudah berumur 59 tahun. Sudah lama menopause. Sudah nenek-nenek. Masih aja dasar untuk dituduhkan selingkuh. Tuduhan tersebut disebarluaskan ke media. Oleh Dr. Hotma Sitompul SHMHum adalah foto yang diambil dari saat saya ulang tahun dan Dr. Hotma Sitompul SHMHum juga ada di situ dan juga ada foto-foto dengan anak itu. Hal ini sangat wajar untuk setiap orang berfoto dengan saya yang sedang berulang tahun dan kemudian memposting di Instagram. Dan foto itu diambil dari Instagramnya anak itu. Kalau ada sesuatu masa diposting sih. Sampai hari ini adalah istri satu-satunya yang sah. Sebelumnya Dr. Hotma Sitompul SHMHum sudah menikah 2 kali dan dua-duanya cerai. Saya adalah seorang wanita yang sangat menjaga harkat, martabat dan dari keluarga, sehingga sangat menyedihkan bagi saya yang telah menjaga dan merawat ya dengan penuh kasih sayang selama 22 tahun dituduh atas perbuatan keji seperti ini. Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Joy Adesi. Baik. Tadi Putri sempat menyebutkan bahwasanya untuk apartemen itu dibeli oleh ibu dan juga untuk anak-anak tadi ya Bu ya. Ibu ada buktinya nggak kira-kira tuh? Ada nggak perjanjiannya atau apanya? Ini ya? Ini berarti ini tuh. Ini hipoteknya. Ini hipoteknya. Bang tahan bang. Tahan dulu bang. Bang tahan. Handphone. Ya. Cukup dulu ya teman-teman kira-kira ya. Oke, udah pertanyaan lagi. Paling itu cukup ditekankan tadi pernyataan dari ini yang pertama atas nama Ibu Desire lapornya. Ya, ganggu. Jadi oke. Belum sini bang. Sini. Oke.
Oke. Ya. Ini bang, Ya. Sudah? Oke. Ini yang atas nama Nyonya Mulyana Tarigan atau Ribu. Tahan dulu bang. Ya. Boleh dijelaskan bang pasalnya? Kalau yang atas Nyonya Mulyana Tarigan itu atas dugaan pasal 167 KUHP junto 385 KUHP. Kalau atas nama pelapornya atas nama Ibu Nyonya Desire itu pasalnya adalah 310 KUHP junto pasal 311 KUHP junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Oke? Sudah ya? Ada dua laporan ya bang? Ada dua laporan bang ya? Ada dua laporan. Dengan berbeda orang ya? Iya, betul. Bang. Cukup ya, terima kasih teman-teman.